Oke, baik, selamat siang khususnya Bapak Ibu Guru. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan mulai kegiatan komunitas praktis kita yang biasa kita lakukan setiap hari Kamis. Tapi untuk kesempatan ini saya memberikan sedikit kebijakan ataupun apa yang saya dapat dari program guru penggerak yang sudah saya laksanakan selama 3 bulan masih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kita selaku kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan mengikuti kegiatan ini. Yang tentunya ini adalah setiap hari Kamis kita melakukan kegiatan komunitas praktisi sebagai program sekolah kita. Baik, untuk memulai kegiatan ini saya undang dengan hormat Pak Tarigan untuk membuka kegiatan ini dengan doa. Bapak Ibu sebelum kita mulai kegiatan komunitas praktisi, kita bersatu dalam doa. Kita Bapak yang bisa dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang tetapkan dalam kerajaan surga. Baik, terima kasih kepada Pak Tarigan yang sudah membuka kegiatan kita hari ini dengan doa.
Baik, suster, Bapak Ibu guru, di sini saya akan menjelaskan sedikit profil untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama, ini merupakan aksi nyata. Aksi nyata ini bagaimana kami sudah melakukan program guru penggerak selama 3 bulan dengan satu modul. Di dalam satu modul ini terdiri dari 4 modul, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Setelah kami selesai mengerjakan paket satu modul, maka kami kemarin melakukan post test. Setelah itu kami melakukan aksi nyata ini bisa berupa memberikan sharing kepada Bapak Ibu guru, bisa juga kepada siswa-siswi. Jadi saya memilih, sebenarnya waktu kami kemarin sudah diberikan sejak Desember 2022 sampai tanggal 8 Februari 2023. Karena kita banyak kesibukan dan kegiatan kita di sekolah dan juga di yayasan, maka hari ini kesempatan bagi saya. Jadi ini mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Baik, pertama, suster, Bapak Ibu guru, di sini tentunya saya sudah mengenal semuanya, suster, Bapak Ibu guru. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kegiatan kita ini adalah merupakan aksi nyata paket modul 1. Di sini ada logo Kemdikbud, yang di sini juga ada gambar Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Di mana kenapa disampaikan ya? Karena dalam paket modul ini yang kita pelajari adalah kami dalam mengenai filosofi pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Baik, di sini ada Bapak Pasir kami, Bapak Marion, yaitu fasilitator guru penggerak Kota Medan. Kemudian juga ada Ibu Penny sebagai pengajar praktik. Ibu Penny ini sudah pernah sekali datang ke sekolah kita ketika ada bimbingan kepada saya. Oke, baik, apa yang menjadi materi kita hari ini? Menjadi materi kita adalah mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebenarnya ini bukan hal baru bagi kita. Yang satu siang Pak. Dan kamu tahu kan jam oh iya Mas, Bapak ada sesuatu buat kamu sebentar ya. Ini Bapak ada hadiah mungkin tidak seberapa buat kamu, tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo dibuka aja, kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah, ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi di sekolah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Berikan tanggapan. Sebenarnya di akhir terjawab gitu ya. Kalau saya kan sebenarnya mungkin terakhir itu kita yang mana apa gitu. Karena juga saya pernah menonton ini film, nggak pasti seperti ini sih. Artinya anak ini kan tadi 3 kali terlambat. Ketika dia terlambat, guru mungkin menekankan kedisiplinan. Dan ketika anak ini mau mengapa dia terlambat, guru tidak memberikan kesempatan untuk siswanya memberi alasan begitu. Nah ini salah satu kekurangan si guru ini. Dia tidak memberikan kesempatan siswanya untuk memberikan alasan kenapa dia terlambat. Karena kami juga pernah waktu yang kita dulu loli sama kita waktu di Cinta Alam. Jadi pada waktu itu kami ada membahas
ketika anak itu misalnya melakukan kesalahan, kita jangan langsung memvonis, jangan langsung hukum. Ini kan mendisiplinkan murid. Tidak. Setuju atau siapa yang setuju angkat tangan? Yang setuju. Setuju. Yang tidak setuju angkat tangan. Yang ragu-ragu. Ya. Aku jawabannya nomor 1 ada yang setuju, 3 orang yang setuju. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 7 tidak setuju, dan ada 1 yaitu suster ya. Yang kedua, menyuruh murid untuk membaca buku sebagai sanksi atas kesalahan. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Angkat tangan yang setuju. Yang tidak setuju. Yang ragu-ragu titik-titik. Tidak setuju Pak. Oke, 1 orang tidak setuju ya. Oke, yang ketiga, memberikan penghargaan akan menambah motivasi pada murid. Angkat tangan kepada guru. Oke, baik, semua setuju ya. Oke, di antara ini setelah kami pelajari kemarin apa terjadi, karena itu menghukum itu tidak akan kita bahas bagaimana itu menghukum. Yang kedua, menyuruh murid untuk membaca buku sebagai sanksi atas kesalahannya. Ini sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Kalau dia misalnya pelajaran olahraga, apakah telah membaca buku, atau dia push-up kan, dia push-up daripada membaca buku. Kalau dia matematika atau bahasa Indonesia bisa saja dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya sesuai dengan dari Bapak Guru tadi ya. Kedua, menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau. Apa hubungannya ini ada manajer, ada pemantau? Nanti akan kita bahas di antara 5 posisi ini. Kemudian yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Ini paling utama dalam merdeka. Kemudian menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penerimaan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi minimal. Di sini ada 2 bagian sama di sana. Yang pertama kasus, ada kasus kemudian cara menyelesaikannya. Saya undang guru sebagai tim saya untuk membagikan kertas biru seperti yang di depan warna biru. Itu sebagai Bapak Ibu guru saya dan suster saya minta menuliskan satu kasus atau seperti tadi terlambat. Itu kasus murid. Yang lainnya bisa Bapak Ibu guru tuliskan, bisa saja nanti jawaban Bapak Ibu guru dan suster saya. Ini warna biru. Nanti Bapak Ibu guru kalau sudah selesai bisa ditekankan di bagian kasus ini. Kasus ini ada bentuknya satu ya, boleh satu kertas saja. Kalau Bapak mau buat silakan kita dari Bu Agnes untuk menambahin. Kalau ada satu tidak masalah. Oke, silakan Bapak Ibu guru yang sudah selesai ditempel di bagian di bawah warna biru ya. Bisa di samping kiri, bisa di bawah. Baik, terima kasih suster Bapak Ibu guru sudah memberikan ada beberapa jawabannya. Tidak ada nanti beberapa jawaban yang sama dari kasus-kasus yang kita temukan di sekolah ya. Oke, baik, akan saya bacakan satu. Kasus yang pertama, siswa mengantuk saat belajar. Ya, mengenai kasus berasal dari siswa sendiri. Siswa tidak mengerjakan PR. Siswa yang kurang percaya diri. Siswa tidak mengerjakan tugas. Silakan yang sudah selesai kerjakan. Oke, sudah ada 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu guru serta suster yang sudah memberikannya cara menyelesaikan masalah.
Bapak Ibu guru serta suster yang sudah kita tuliskan di sini, ini sudah termasuk bagian dari restitusi yang akan kita bahas nanti ini. Oke baik, saya akan ambil acak satu yang menyelesaikan masalah dari sini. Oke, saya akan ambil satu. Ini akan saya bacakan bagaimana Bapak Ibu guru menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dari yang pertama, menanyakan kembali apa kendala hambatan dalam mengerjakan PR, kemudian mengerjakan ulang tugas yang tidak selesai tersebut. Tapi di sini Bapak Ibu guru akan menanyakan kembali kepada siswa apa kendalanya, apakah dia sibuk, apakah karena ada kerjaan lain dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu guru, kita akan lanjut ke slide. Baik, ini ada 5 posisi kontrol yang akan kita bahas satu persatu. Dari penjelasan ini, saya pikir Bapak Ibu guru bisa membaca dari belakang bagaimana kita Bapak Ibu guru yang menciptakan pembelajaran yang efektif, berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, dan bagaimana dapat menambah. Baik, melalui 5 posisi kontrol yang akan kita bahas hari ini ada 5. Intinya adalah 1, penghukum, 2, pembuat murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dan saya selalu salah terus di mata Pak Anto, saya selalu salah terus di mata berdiri. Mungkin begitulah perasaan kami ketika kita berada di guru sebagai pembuat merasa bersalah yang telah mengecewakan orang-orang disayang ini. Nah, yang ketiga, ini guru sebagai teman. Sebenarnya sudah kita laksanakan di sekolah, ya sering di mana-mana banyak kita guru sebagai teman. Yaitu di mana guru itu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi adalah kalimat ajakan, mengajak siswa. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid kita bercanda kepada siswa kita supaya anak tersebut tadi tidak melakukan kesalahan lagi. Itu kita sebagai teman murid juga kendalikan. Seperti ditulis juga ada sedikit kasus siswa yang langsung ditulis supaya ditulis ingat buktinya. Memang itu fungsinya bukan untuk mengingat kesalahan siswa kita, tetapi sebagai pemantau kita memantau kapan dia tidak melakukan hal itu lagi. Maka guru-guru, Bapak Ibu guru atau suster sebagai pemantau nanti memantau masing-masing pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Tentunya kita akan berusaha bagaimana supaya hal atau kasus yang terjadi pada siswa kita itu tidak terjadi lagi, tapi berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang ada. Tidak guru itu sebagai penghukum tadi, tapi ada aturan-aturan yang tertulis, baik tertulis di kelas maupun tertulis di sekolah. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita akan memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya ada beberapa pertanyaan yang diajukan, kita akan bertanya kepada murid, peraturannya apa? Bagaimana kita bertanya ini? Karena sebelumnya kita sudah membuat beberapa peraturan di kelas. Contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan.
Kalau bisa keyakinan kelas itu kita buat di kelas, kita tempelkan, kita braillekan supaya murid-murid kita juga bisa membaca di setiap hari. Ketika itu sudah bukan dirinya siapa, mungkin dia saya bisa membacakan tugas setiap malam. Nah, ada pendidikan dan sebagainya, dia akan menjawabnya di sini. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Maka kita akan bertanya balik kepada siswa, apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Maka tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, namun kita memiliki murid dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi dia sendiri yang mengatur dirinya dengan syarat kita sebagai manajer mengawasi, jangan sampai dia mengatur dirinya tapi senang sambil berputar. Coba semua menghadap ke arah ya kayak ini kan menghadap Mana? ya kan ada. Baiklah, kita akan bernyanyi di sini senang, di sana senang. Lalu ketika saya mengatakan 2, Bapak Ibu guru serta suster mengambil temannya sebanyak 2 orang, kumpul sebanyak 2 orang. Kalau saya bilang 3, berkumpul sebanyak 3. Oke, kita mulai dari ini. 1, 2, 3, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Masing-masing. Oke, kita berdua lagi. Satu lagi. 1, 2, 3, ya. Di sini Saya terima kasih Pak. Memang seperti yang dibilang Pak tadinya, saya sependapat bahwa menjadi seorang guru harus mengkombinasikan. Kadang-kadang memang kita harus tegas, di saat tertentu kita menjadi teman, di saat tertentu kita menjadi manajer, tergantung situasi dan masalah yang dihadapi siswa. Misalnya contoh terutama tadi yang membuat rasa bersalah, ini pendekatan memang menurut saya perlu terutama kepada kalau di siswanya yang wanita, karena perasaan di situ pendekatan terhadap bersalah itu lebih tepatnya memang kalau perempuan nggak bisa dengan keras. Itu yang saya alami ketika saya pernah menjadi guru BK dengan jumlah siswa hampir 1.000, 1 orang dengan kompleksitas masalah yang sangat beragam. Nah, pendekatan itulah yang dari dasar dari situ yang saya mengatakan bahwa kombinasi. Itulah yang pertama. Lalu yang kedua memang saya sebenarnya agak tergelitik dengan yang pertama tadi.
masalah hukuman, masalah penghargaan. Pikiran saya masih semacam agak, memang tidak sependapat Pak, itu bukan pendapat Bapak, itu pendapat katakanlah hasil dari diskusi orang Bapak. Hanya saya masih tetap mengatakan bahwa maunya ada, apakah yang berpendapat di dalam kelompok orang Bapak itu, apakah ada survei, apakah ada contoh kasus yang bisa dijadikan itu semacam tanda kutip kesimpulan soal masalah hukuman tadi. Hanya kalau hukuman memang orang selalu membayangkan itu keras, sesuatu yang menakutkan. Tapi yang saya bayangkan hukuman itu justru ya tentu tergantung pada hukuman apa yang kita berikan, agak ringannya, karena ada kelas-kelasnya. Seperti dalam proses pembinaan di sekolah umum itu ada istilahnya peringatan pertama, kedua, dan peringatan terakhir dan sebagainya. Ada problem-problem pribadi, akhirnya anak yang menjadi korban itu. Tetapi kalau kembali pada motivasi dasar, dia membayangkan bahwa anak ini harus berhasil kelak akan mandiri, tentu saya kira hukuman itu akan menjadi baik. Jadi itu yang pernah saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini tadi kita sudah mendengarkan tentang bagaimana apa yang kita lakukan kepada anak-anak itu untuk membangun anak-anak itu. Nah, kalau saya lihat seperti ini dan pengalaman kami sudah berpuluh-puluh tahun di sini, memang harus dikombinasikan dan dilihat kepada orangnya apa hukuman yang patut dilakukan kepadanya. Karena kalau pengalaman kami selama ini kami melakukan anak-anak itu dengan boleh dikatakan hukuman dengan kekerasan, tapi kami lihat berhasil anak itu, ya, baik dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Karena kalau tidak dulu kami suruh sampai menjunjung bangkunya dari bawah sampai itu hukuman. Lalu kemudian ada tidak boleh memukul anak itu, ada sanksinya, haknya, juga tidak boleh. Saya pada waktu itu tidak setuju kalau selalu disayang-sayang anak itu. Harus kita melihat siswanya, karena anak-anak itu ada yang memang mendengar suara kita saja pun sudah gemetaran, dan ada kalau kita lembut malah kita diinjak-injaknya. Nah, contohnya lalu seperti misalnya si Sirli ini, kalau kita buat dengan lembut, jangan ya, nggak boleh ya Bu, tidak ada sopannya. Boleh dia nanti lari-lari jalan-jalan ke sana tanpa ada permisi, ya. Tapi kalau saya dikerasin dia, karena contohnya kan dia ke kamar mandi, masuk begitu ditapak itu pintu, lalu saya kata, keluar. Memantau anak ibu memahami siswa dulu, ya kan? Dulu pahami siswa itu, cocok nggak dikerasi, cocok nggak diikuti, itu termasuk di bagian pemantau. Jadi sebenarnya ibu bukan tim hukum, jadi ibu sudah sebagai pemantau di sini. Karena di pemantau ini ibu sudah ada data-data siswanya, cocok nggak dikerasi, cocok nggak diikuti. Jadi ibu sudah termasuk di bagian pemantau. Pak Tarigan juga sebenarnya walaupun sudah pernah menghukum, tapi Pak Tarigan melihat kondisi anaknya seperti tadi. Jadi Pak Tarigan sebenarnya sudah termasuk di manajer. Kita pun seperti yang ibu nulis katakan menghukum, tapi tidak menghukum cara yang tidak baik kan Bu. Jadi ibu sudah termasuk di pemantau dan di manajer juga. Jadi ketika Bapak Ibu guru tahu cocok anak ini dikerasi atau tidak, cocoknya diikuti, itu sudah termasuk di bagian manajer sebenarnya. Makanya Bapak Ibu sebenarnya kita semua itu sudah melakukan ini, hanya saja pernah sekali-sekali sebagai tim hukum itu ya langsung tidak mendengarkan. Makanya karena kita juga mengatakan ya ini tidak cocok di hukum, ini tidak cocok di bentuk seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu guru, ada lagi yang mau menambahkan? Jadi pembahasan untuk kita semua sebenarnya Bapak Ibu guru sudah termasuk di bagian tingkat 4 dan 5. Di tingkat 4 dan 5 ini, di tingkat 4 ini sebenarnya sudah ada sih sebagai teman. Karena dia pembantu itu sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai bentuk merasa besar, sebenarnya sudah di sini. Tapi kan kita kan sebagai guru pernah seperti yang tadi kali peduli. Tapi kita mengawasi mereka juga. Sebenarnya kalau kita sudah ada tata, sudah ada visi. Ini berkaitan dengan yang ketiga tadi, bagaimana yang pertama, bagaimana kita melakukan sebagai manajer sesuai dengan 3 sisi yang akan kita bahas. Oke, yang pertama
Sisi yang pertama seperti ini kira-kira Bapak Ibu Guru, supaya Bapak Ibu Guru nanti tidak menyalahkan diri sendiri bahwa Bapak Ibu Guru adalah pembuku, soalnya tidak pembuku. Oke, yang pertama, sisi yang pertama dalam segitiga tersebut adalah menstabilkan identitas. Di sini biasanya Bapak Ibu Guru akan marah. Di sini juga akan Bapak Ibu Guru akan bertanya. Adalah anak yang sedang mengalami kegagalan, nanti mengalami kegagalan karena dia capek gitu ya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kita tidak mengkritik, tapi stabilkan masalahnya itu. Bagaimana cara menstabilkan identitas anak? Ini akan kita sampaikan kepada anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu bisa kita sampaikan kepada anak seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ketika saya sekolah. Kita bisa menyelesaikan ini. Kita menyampaikan kepada siswa kalau kasus itu bisa kita selesaikan. Ya, Bapak Ibu Guru tidak tertarik. Yuni salah satu siswa kelas 7 pagi ini dia bangun kesiangan karena tadi malam menonton bola Piala Dunia. Akibatnya dia buru-buru berangkat ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, Yunita menyadari bahwa dia tidak menggunakan dasi. Kebetulan ini adalah hari Jumat. Jadi tidak saya jelaskan hari Jumat. Maksudnya sisi dasi pramuka ya. Di depan pintu kelas, Bapak Antoni sedang sebagai wali kelas memperhatikannya dan menegurnya. Yunita berusaha menjelaskan bahwa dia buru-buru dan sampai lupa pakai dasi sekolah. Bapak Antoni menanyakan Yunita apa peraturan sekolah tentang seragam sekolah, dan Bapak Antoni juga menanyakan Yunita tentang keyakinan kelas. Yunita pun menunduk, dia menyadari kesalahannya. Dia pun mengakui kesalahan dan meminta maaf. Bapak Antoni menanyakan Yunita tentang bagaimana supaya tidak terjadi hal yang sama. Yunita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dia akan mempersiapkan perlengkapan sekolah di atas meja belajarnya sebelum tidur malam. Ini adalah sebuah kasus ini. Guru bisa melihat tadi dari apakah Bapak Ibu sebagai pembuku, apakah sebagai tidak merasa bersalah, atau langsung sebagai manajer atau penantu. Saja Bapak Ibu Guru mengambil yang lebih baik ini adalah sebagai manajer sebenarnya. Ya, tapi tidak cukup untuk berjanji. Ya, kami tidak cukup untuk berjanji. Berjanji saja. Apa tindakan RTK? Supaya tidak terulang kembali. Halo Juni, apa kabar? Kamu hari ini seperti agak kurang ini ya? Belum lagi selesai, sampai selesai Pak. Mengapa? Jadi kesian banget Pak. Terus jadi itulah buru-buru jadinya. Akibat buru-buru apa yang dirasakan? Buku pun tinggal, dasi pun tinggal, semua
terima. Ini memang Pak, dengan harga budaya. Bapak nggak nonton, saya Pak. Ya baik, bagus, itu mengembangkan nonton baik, tapi dia jam belajarnya sebagai anak sekolah. Jangan sampai terlalu malam ini kan lambat, durasi ketinggalan, dari marah-marah jadi nggak nyaman kalau itu belajar kan? Saya minta maaf Pak, lupa dasi saya tinggal. Pena saya pun tinggal juga, Pak, karena pinjam dari kawan. Jadi nggak boleh ya, jadi harus susun dulu, ingat jamnya. Kalau masih sempat bawah dari 10, sudah nonton, tapi jangan selesai belajar ya. Tapi kalau sudah lebih dari jam 10, pasti kamu terlambat. Jadi, Tapi saya suka kali bola Pak. walaupun sudah, tapi ini resikonya terlambat. Iya, tapi Jadi mana lebih utama, belajar atau bola? belajar memang Pak. Tapi kalau aku tonton bola itu Pak, pas aku rugi. Nah, rugi. Lebih rugi mana? Di sekolah jadi bolanya. Kalau bola kan selesai nonton, kalau menang udah. Tapi belajar ke depannya. Ini saya Dari membahas kasus mengenai siswa yang tidak menggunakan dasi pramuka. Oke, silakan. Selamat pagi Yuni. Pagi Pak Tarigan. Coba kamu periksa dulu kelengkapan pakaianmu. Oh iya Pak, maaf, saya lupa memakai dasinya. Nah, kamu tetapkan hari ini hari apa? Hari Jumat. Hari ini hari apa? Di Jumat Pak, Nah, kalau hari Jumat pakaian apa? pakaian pramuka Pak. Nah, kalau pakai pramuka harusnya kan pakai dasi. Iya. Nah, kenapa kok bisa lupa? Iya Pak, tadi malam kebetulan saya suka dengan sepak bola, dan jadi menonton Piala Dunia sampai larut malam dini hari Pak. Jadi persiapan untuk sekolah dan pergi ke sekolah juga terburu-buru Pak. Ya, tetapi ini kamu harus ingat, ya, kamu jangan sampai lupa bahwa prioritas pertama itu adalah disiplin sekolah. Kamu boleh senang, hobi nonton bolanya, tapi jangan sampai keasikan jadi lupa pakaiannya. Baik Pak, untuk kedepannya sebelum pergi ke sekolah nanti saya persiapkan untuk memperbaiki ini semua. Ya, ini tidak cukup hanya berjanji. Apa tekad yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Baik Pak, saya akan berjanji dan sebelum saya berangkat ke sekolah, saya akan menyiapkan semua peralatan sekolah, terutama baju, sesuai dengan hari yang ada pada saat itu. Pada hari Jumat, saya memakai pramuka selengkap mungkin seperti dasi dan topinya Pak. Oke, terima kasih Yuni. Semoga kamu ingat dan tidak lupa dengan janjinya. Oke Pak. Oke. Hari ini hari apa ya? Hari Jumat, Bu. Kok kayaknya lain? Aku lihat seragammu. Coba dulu raga dulu. Apa yang kurang dari seragammu? Iya Bu, lupa pakai dasi Bu. Tahunya kamu. Kenapa bisa lupa pakai dasi? Buru-buru Bu, nggak sempat. Kalau saya cari dengan dasi saya terlambat saya Bu. Kenapa kamu buru-buru? Maaf Bu, dari mana saya nonton sepak bola. Siapa yang menang? Portugis Bu. Portugis. Portugal. Argentina Bu. Argentina ya. Itulah. Saking semangatnya menonton. Jadi, kenapa tidak dipersiapkan malam hari? Ngerjakan PR Bu. Apa rupanya PR-nya? Banyak kali rupanya. PR bahasa Inggris Bu, banyak kali kasih Bu Agnes. PR bahasa Inggris, kutanya nanti Bu Agnes. Kalau benar, ada PR-nya Ibu maafkan. Tapi kalau tidak benar, Ibu hukum 2 kali. Oke lah. Jadi karena kamu sudah minta maaf, sudah menyadari kesalahannya, sudah minta maaf ya kamu tadi kan? Iya, baiklah. Jadi karena kamu sudah minta maaf, jadi kamu sudah sadar kesalahannya kan? Ibu tanya dulu, apalah hukumanmu sekarang? Kamu dulu yang mau memberikan pilihan sebelum Ibu memberikan kamu hukuman. Apalah
Bernyanyi Bu. Bernyanyi kurang pas. Nanti besok-besok kau ulangi lagi. Ya, kau membantu kawanmu dulu piket ya. Bantu dulu kawanmu piket itu membersihkan lingkungan kita. Tapi udah bersih Bu. Belum, masih ada di sebelah kanan dari dindingnya. Oke? Iya. Makasih Bu. Lain kali jangan kamu ulangi, ya. Kemudian kamu harus ingat mempersiapkan pakaianmu sebelum tidur malam. Bagaimanapun banyaknya PR-mu, bagaimanapun asiknya Piala Dunia itu, kamu tetap harus mempersiapkan peralatan, perlengkapan, semua keperluan sekolahmu pada malam hari, ya. Supaya ketika pagi-pagi buru-buru bangun atau tidak tepat waktu bangun, sudah tersedia semua, tinggal sacet selesai begitu. Oke? Oke Bu. Oke, baik. Melakukan hal yang sama lagi yaitu langkah perlakuan. Silakan dulu. Banyak yang masih kurang yang kita miliki. Nah, dengan kegiatan pada pagi hari ini Pak, kita sebenarnya sudah melakukan gitu, tapi kita ada kontrol, oh harusnya seperti itu. Artinya dengan kurikulum Merdeka Belajar itu, kita sebenarnya memang ada apa namanya? Sekarang lokakarya. Nah, kemudian kita komunitas praktis. Nah, jadi saya rasa untuk menyeimbangkan kita sekolah penggerak, kita pun sebagai guru penggerak seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Anton. Nah, jadi harus memang keseimbangan itu sekolah penggerak dengan guru penggerak. Tapi kan nggak semua begitu guru penggerak. Paling tidak satu guru penggerak sehingga bisa berbagi kepada kita untuk melengkapi guru-guru begitu. Sehingga kita dapat mengontrol, oh ini yang masih kurang, ini yang harus dilakukan. Ya kalau saya sendiri merasa masih banyak sekali yang belum kita miliki, belum kita pahami, belum kita ketahui sebagai guru penggerak, sebagai sekolah penggerak itu. Nah jadi memang harus ada guru penggeraknya supaya memang menjadi sinkron antara kurikulum Merdeka Belajar itu dengan apa yang kita lakukan di sekolah sebagai guru di sekolah penggerak. Terima kasih. Baik, untuk melanjutkan ada lagi dari Bapak Guru dan refleksi kita untuk hari ini. Dari Ibu Ipa sebagai kepala sekolah bisa memberikan sedikit refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih Kak Anton, terima kasih juga Bapak dan Ibu yang masih setia di sini. Disampaikan oleh SLB aplikasi, setelah mereka sekolah penggerak, ada guru penggerak. Memang sebenarnya kita harusnya banyak-banyak jadi guru penggerak. Semuanya itu sih kita syukuri. Saya yakin semua itu ada hikmahnya, gitu kan. Kalau ada tambahan-tambahan seperti ini juga kita sangat senang karena di sekolah penggerak kan kita nggak semua dijelaskan dengan detail gitu kan. Kita hanya masih dibimbing juga sih, tetapi yang lebih menjurus lagi memang di guru penggerak gitu. Dan ini membuat kita semakin paham dan semoga ini juga semakin menambah semangat kita untuk tetap melayani anak-anak. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semoga kita bisa mempraktekannya dan pada akhirnya sekolah ini betul-betul memang sekolah yang memang merdeka untuk anak-anak dan merdeka juga buat gurunya. Nah, untuk merdeka dengan gurunya memang kita harus di awal kita kerja keras, tapi saya rasa nanti setelah itu kita akan merasakan setelah terbiasa gitu kan, dalam segala hal pasti kita semakin tidak seperti pada awal-awal lah. Kalau awal-awal masih bingung bagaimana. Masih ingat kita waktu baru pertama-tama mendapatkan yang sampai 10 hari itu bintek itu. Kita kan masih bingung-bingung, tapi semakin kesini semakin banyak yang kita dapat. Kita bersyukur bahwa kita sebagai sekolah penggerak dan ada guru penggerak, dan mudah-mudahan ini yang terbaik untuk kita, dan kita tetap semangat untuk anak-anak kita, semangat untuk anak ABK. Terima kasih Bu Ipa. Sebenarnya saya belum guru penggerak ya, masih calon. Nanti ada lagi saat ini menjadi guru penggerak. Kalau kami sampaikan guru
penggerakan berarti mudah-mudahan lulus sampai bergerak. Itu kan Bapak dan Ibu. Amin.